Oke, cek cek cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Wahyu Tirtawar dan NPM saya 24782096. Video kali ini saya bakal menjelaskan mengenai deskripsi aplikasi, ya, yang intinya menjelaskan dari Lab 3 ya. Di sini saya nama aplikasinya itu kan kita ngikutin sebelumnya ya, itu Smart City Issue Reporting ya. Yang artinya itu apa namanya dia melakukan sebuah laporan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kota tersebut. Nah, untuk nama kota di sini saya menggunakan namanya yaitu Teltown karena saya terinspirasi dari game Teltown gitu ya. Jadi Teltown apa kalau di game Teltown itu kan rakyat sering komplain gitu ya. Cuman kan komplainnya kayak demo dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita pakai sebuah app gitu ya. Nah, lalu, di sini saya bakal menjelaskan juga mengenai penjelasan struktur model yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan, satu model ya untuk saat ini yaitu, report ya. Jadi, model ini itu adalah apa ya, dia kan kalau misalnya di Django, model itu dia masuk ke bagian apa namanya, yang menghubungkan ke database. Nah, ini sama apa, ini jadi gunanya untuk menghubungkan ke database, yaitu di sini kita lihat ya, kita ada beberapa field, yaitu ada title, ya title kategori. Ini untuk melakukan sebuah apa namanya, penamaan dari permasalahan yang ada. Lalu deskripsi ini untuk menjelaskan permasalahan apa aja sih yang ada di title tersebut. Misal title-nya rumah saya bocor dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dijelaskan di deskripsi, di field deskripsi gitu ya. Lalu ada di sini location. Locationnya itu di mana? Ada apakah dia di apa? Di perumahan A, perumahan B dan lain sebagainya. Lalu di sini ada status nih. Statusnya yaitu untuk secara default dia bakal reported gitu. Dan untuk create ad di sini ya, untuk bagian sini itu untuk mengetahui kapan dia melakukan sebuah laporan gitu. Nah, lalu kita bakal langsung mendemonstrasikan saja ya. Di sini saya langsung masuk ya di sini karena udah saya jalanin nih. Udah saya jalanin. Kita di sini punya beberapa apa namanya? Punya beberapa button ya, button. Sini ada kontak us, habis itu kita bisa ke about, habis itu bisa kita ke home. Oh, home-nya masih belum saya anuin URL lah. Nah, di sini kita bisa buat sebuah laporan. Nah, jadi laporan itu bakal masuk ke slash add ya di sini. Di sini bakal masuk ke slash add, kita tambahin laporannya gitu ya. Misalnya di sini laporannya adalah berisik gitu ya. Rumah saya tetangga berisik gitu ya. Tetangga berisik. Kategorinya itu adalah ketidaknyamanan misalnya atau ya kenyamanan misal. Lalu di sini kita tulisin deskripsinya, tetangga saya berisik banget, karaokean nggak berhenti kayak malam. Saya ingin istirahat, segera tindak misalnya. Contoh ya lokasinya di sini Natar deh, Natar. Kita kirim laporan. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah kirim laporan, dia bakal melakukan penambahan di dalam sebuah database yang ada di sini ya. Di sini kita lihat databasenya. Di sini kita ada Smart DB, kita masuk ke dalam sini main app report nih ya. Kita udah punya main app report. Cuman di sini kita nggak bisa lihat secara utuhnya gitu ya. Saya lupa untuk lihat secara utuhnya di mana gitu ya. Kolom kayaknya deh. Oh ya ini, misal di sini title ya. Hmm, cara ngerti kayak mana ya? Saya lupa. Ya, intinya di sini ada yang title, kategori, description, location, status, created. Nah, lalu kan tadi kita udah ngomongin itu ya. Kita bagian create ya, atau membuat. Saatnya kita mau lihat atau read ya. Nah, lihat di sini tetangga berisik aksi apa namanya ininya kenyamanan gitu ya. Dan ini ada beberapa judul laporan yang udah saya buat sebelumnya untuk testing gitu ya.
di sini sudah bisa untuk kita bagian read gitu ya. Terus CRU update ya, update itu adalah ketika edit. Jadi kalau misalnya edit, kita bakal klik edit ya, tadi kayak mana ini klik edit ya. Misal tetangga saya hmm, ngundang ngundang orek soal gitu deh ya, orek tolong uh, tindak gitu ya. Oke, kita kirim laporan dan dia bakal melakukan sebuah edit. Harusnya udah masuk ke edit kayaknya deh. Oh, atau ini aja deh. Kita kita ini ya, tetangga berisik, kategori. Ini kita tulis ulang ya, kenyamanan. Dia kepanjangannya eh, misal di sini aja lah, tetangga sound sound korek. Nah, harus kita kirim laporan. Nah, dia bakal melakukan perubahan ya di sini, atau kalau misalnya dari kita itu apa, kalau misalnya ini adalah update gitu ya. CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian delete nih, atau hapus ya. Coba kita hapus dari laporan yang udah kita buat tadi. Kita confirm hapus. Mungkin mau hapus laporan Sonhorek, ya hapus. Dan di sini langsung hilang. Kalau misalnya air mau saya hapus, hapus hilang gitu ya. Dan begitu untuk si CRUD yang ada di tempat saya gitu. Nah, lalu alur data saat saat dibuat dan disimpan. Jadi alurnya itu, nah, jadi kita masuk ke sini aja lah ya. Jadi saat kita melakukan URL ya, URL, jadi kan kita kan pertama masuk ke bagian home gitu ya. Home itu dia sini ya, nggak ada apa-apa gitu ya, cuman localhost dan lain sebagainya gitu kan. Dia bakal masuk ke main app ya, karena di sini URL-nya itu mengarahkan ke main app gitu ya. Jadi kita ke app-nya main gitu ya, terus lalu di app-nya main itu akan dilihat ada nggak sih? Oh ada nih, yaitu ini pet-nya gitu ya kan. Lalu dia bakal ngarahin kemana? Ke views home ya, kita lihat views-nya, views home. Home ini karena dia pakai sebuah render template ya, render template bukannya namanya, iya pokoknya gitu ya. Ya, render dia ya, dia di sini ini adalah package ya, package kalau nggak salah namanya, yaitu ini untuk melakukan respon gitu ya, karena kan user kan lagi ngerespon nih, oh dia minta home nih, dia minta home, kita harus rendernya ini, terus dia nge-request ya, nge-request kemana, ke main app index HTML. Main app index HTML ini ada di mana, ada di template, karena sebelumnya kita udah melakukan sebuah membuat template test ya di sini. Jadi si apa namanya, Django-nya itu bakal cari semua yang ada namanya template test gitu ya, gitu loh intinya. Nah, terus dia bakal ke main app ya, karena kan tadi kan main app slash index HTML, nah, ketemu nih. Nah, maka dia akan menampilkan sebuah tampilan, yaitu bentar. Maka dia akan melakukan sebuah tampilan seperti ini gitu ya, sobat. Nah, dia akan menampilkan sebuah ini. Nah, kan kalau misalnya ini baru sampai sini ya, baru sampai sini. Oke. Lalu kita minta dia itu membuat sebuah laporan ya. Buat laporan, dia mengarahkan link ke add gitu. Jadi dia bakal masuk ke bagian add. Add yang ada di mana? Coba dia cek di bagian URL slash add, ada nih, yaitu di bagian views yang fungsinya itu add reported. Nah, add report itu ini gitu. Jadi dia nanti akan mengarahkan, lalu dia melakukan sebuah apa namanya? Misal judulnya apa gitu ya, nanti dia akan melakukan sebuah ini validasi gitu ya. Coba kita lihat di add reported. Nah, di sini
Itu. Nah, lalu jadi pas kita nantinya udah kirim laporan gitu ya, nanti alurnya data begini, jadi data dari from ini itu bakal ke views.py ya, views.py ya. Lalu, views.py ini melakukan validasi sesama from.py gitu. Nah, lalu, eee terus nanti bakal disimpan melalui, apa namanya, ke database yang udah kita punya, lalu bakal muncul message sukses masuk ke laporan gitu. Nah, dia akan membalikkan lagi ke bagian, eee, app at reported. Oh, dia dia oh ini ding, ready home ya, dia jadi ketika udah berhasil nyimpan, dia bakal ke home gitu. Nah, lalu untuk bagian read ya, karena, sama ya, dia bagian read yaitu dia bakal ke home dulu ya, dia bakal ke home dulu, lalu nanti setelah di home ini ya, jadi setelah di home ini nanti dia bakal, untuk read itu ada di bagian sebelah sini ya, bentar lagi. Nah, ini kan kita sedang berada di dalam apa namanya, baca ya, baca si laporannya. Ya, nanti dia bakal ke dev list reported, yang mana nanti data laporan itu akan ditampilkan semua ke dalam list ini gitu. Nah, lalu dia akan melakukan sebuah intinya rate itu kan cuma untuk ngeliat doang kan. Jadi di sini untuk menampilkan aja, dia nggak bisa ngelakuin aksi apa-apa. Dia cuma menampilkan apa yang ada di dalam database gitu. Nah, lalu masuk ke fungsi update dan delete. Ya, jadi di fungsi update dan delete, kalau ada salah ketik, ya itu kita tinggal edit aja gitu ya. Kita masuk ke dalam fungsi update. Ya, dalam fungsi update ini kita apa namanya, kalau misalnya kita mau lakukan sebuah edit, misalnya lampu jalan, jalan 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 tikus gitu ya. Nanti, ketika kita kirim laporan, maka secara otomatis data itu akan dilakukan perubahan gitu. Nah, lalu untuk hapus ya gampang aja sih, tinggal kita klik hapus, lalu dia bakal melakukan sebuah delete gitu. Nah, lalu hmm, ya intinya begitulah. Nah, terus kita bakal lanjut ya untuk oke, jadi ini kita ada di akhir ya dari video hands on kita ya. Ya, jadi di video hands on ini kita udah ngejelasin beberapa dari yang sudah kita kerjakan ya. Jadi di sini kita udah melakukan sebuah ini ya, namanya penambahan, apa daftar apa itu buat laporan atau create ya, di sini rumah, di sini rumah ikan, misal di sini apa aja, rumah ikan tenggelam, misal tenggelam ya. Sini lokasinya di di mana-mana. Terus kita kirim laporan. Nah setelah udah ya kita bisa lihat laporannya, terus kita bisa edit. Misal di sini kita mau ikannya ikan hiu gitu ya. Ya, kita edit ya rumah ikan hiu, kita bisa hapus habis itu. Kalau misalnya kita nggak mau masuk laporan dan eh, gitu ya. Jadi ini kita udah melakukan sebuah apa namanya, hands on-nya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.